Hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu adalah ilmu pengetahuan, namun ada berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Suwaidi 2016.22 mengemukakan bahwa pengetahuan ada 4, yakni pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. 2. Pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. 3. Pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. 4. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dalam KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah 1. Harus memiliki objek tertentu seperti objek formal dan material. 2. Harus bersistem. 3. Memiliki metode tertentu. Dan 4. Sifatnya umum. 2. Perkembangan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu adalah zaman pra-Yunani kuno. Berbasis pengalaman sehari-hari, terus kemudian ada awal perkembangan abjad, sistem bilangan, menulis, dan kalender. Muncul kemampuan abstraksi dan peramalan berdasarkan pola peristiwa yang muncul pada sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah zaman Yunani kuno. Ilmu dan filsafat berkembang pesat menggantikan kepercayaan pada mitologi. Masyarakat mulai berpikir secara kritis dan rasional. Kemudian ada zaman abad pertengahan. Ilmu pengetahuan terkait erat dengan ilmu agama yang disebut dengan ancilla theologia. Kemudian ada ilmu mayoritas adalah teolog. Ada zaman Renaissance. Di sini masa peralihan menuju kebudayaan modern. Kemajuan besar di bidang astronomi, Confucius, Kepler seperti Galileo dan lain-lainnya. Penemuan ilmu pengetahuan modern dimulai. Kemudian ada zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah seperti René Descartes, penemu koordinat X dan Y, kemudian Isaac Newton dengan teori gravitasinya, dan Charles Darwin dengan teori evolusi. Kemudian ada J.J. Thomson dengan penemuan teori elektron. Yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah zaman komputer kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi seperti Albert Einstein yang menyumbang teori relativitas ditandai dengan penelitian teknologi canggih dengan aspek fenomenal dalam masyarakat dan struktural sasaran pertanyaan motivasi jawaban. Kesimpulannya, perkembangan iptek berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa kegelapan Dark Age dengan Renaissance dan humanisme. Revolusi industri menjadi puncak awal teknologi modern yang terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau yang disebut dengan iptek memberikan pedoman moral dan etis dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang iptek. Setiap sila Pancasila memberikan nilai dasar yang relevan dengan pengembangan iptek, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iptek harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, masyarakat, dan alam, serta menjaga keseimbangan dan pelestarian.
Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan iptek harus dilakukan dengan cara yang beradab untuk kesejahteraan umat manusia, bukan untuk keserakahan atau kesombongan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Iptek harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebesaran bangsa Indonesia, serta rasa saling menghormati di antara umat manusia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iptek harus berkembang dalam suasana demokratis dengan kebebasan ilmiah yang diimbangi dengan sikap terbuka dan kritis terhadap penemuan baru. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan, keadilan dalam hubungan antara manusia, Tuhan, masyarakat, negara, dan alam. Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan iptek yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika bangsa. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu kemajuan iptek tidak selalu membawa dampak positif, bahkan dapat mengurangi rasa kemandirian dan penghargaan terhadap produk dalam negeri, serta mengancam nilai-nilai budaya bangsa. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai landasan etika dalam pengembangan iptek dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu pengembangan iptek terutama yang berkaitan dengan manusia harus menghormati martabat manusia seperti dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek harus meningkatkan kualitas hidup manusia baik saat ini maupun di masa depan. Yang ketiga, iptek harus mendukung pemekaran komunitas manusia sebagai baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat terutama yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Yang kelima, iptek harus membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda, yakni pengertian pertama menyatakan bahwa iptek berkembang secara otonom, kemudian nilai Pancasila diterapkan untuk menyesuaikan hasil perkembangan tersebut. Pengertian kedua, setiap pengembangan iptek di Indonesia harus melibatkan nilai-nilai Pancasila sejak awal dengan fleksibilitas sesuai keputusan ilmuwan. Pengertian ketiga, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai aturan dalam pengembangan iptek. Namun pengawasan berkelanjutan diperlukan karena tidak selalu sesuai dengan aturan tersebut. Pengertian keempat, pengembangan iptek harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa. Dengan Pancasila sebagai dasar nilai dan paradigma ilmu, diperlukan dialog intelektual untuk memastikan Pancasila sebagai pertimbangan dalam keputusan ilmiah. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Keberagaman nilai berbangsa, yaitu kemajuan iptek memengaruhi cara pandang masyarakat tentang kehidupan. Lalu Pancasila diperlakukan untuk menjaga agar keputusan dan arah pembangunan ilmu tetap sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua yaitu dampak lingkungan dari iptek. Perkembangan iptek sering merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, moral dan etika berbasis Pancasila harus menjadi panduan bagi para ilmuwan. Lalu selanjutnya yaitu ancaman globalisasi terhadap nilai lokal. Nah, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita rasa keadilan. Nah, di sini Pancasila berfungsi sebagai penyaring untuk melindungi nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Lalu ada kerusakan nilai luhur dan kearifan lokal. Nah, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu karena yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditemukan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Lalu yang kedua yaitu penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan ilmu harus seimbang setara antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Pancasila yang terbuka terhadap
kritik namun tetap mempertimbangkan aspek etis, religius, dan budaya dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Nah, sejak Orde Lama hingga era Reformasi, Pancasila belum banyak dibahas secara eksplisit sebagai landasan pengembangan IPTEK. Nah, tantangan utama meliputi yaitu ada kapitalisme global. Nah, kapitalisme global itu mendominasi perekonomian dunia dan juga membatasi penerapan nilai Pancasila dan menghambat terwujudnya sistem ekonomi berbasis Pancasila. Lalu yang kedua yaitu globalisasi. Lemahnya daya saing Indonesia membuatnya lebih banyak menjadi konsumen dibandingkan produsen IPTEK. Lalu ada konsumerisme. Perilaku konsumtif menjadikan Indonesia pasar bagi produksi teknologi asing yang melemahkan inovasi lokal. Nah, yang terakhir yaitu pragmatisme. Orientasi pragmatis yang mengutamakan hasil instan mengurangi perhatian terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Peran IPTEK dalam demokrasi. Sesuai sila keempat Pancasila, memperkuat partisipasi masyarakat lewat teknologi dan media sosial, namun juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran hoax. Peran IPTEK dalam memperkuat demokrasi meningkatkan akses informasi. Teknologi memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan luas, mendukung opini yang terinformasi. Selanjutnya ada tantangan yang ditimbulkan oleh IPTEK. Yang pertama ada penyebaran hoax. Informasi palsu dapat membingungkan masyarakat dan merusak proses demokrasi. Upaya mengatasi tantangan. 1. Edukasi literal digital, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi secara bijak. Untuk kesimpulannya, IPTEK memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi juga menimbulkan tantangan. Pengelolaan teknologi yang bijaksana dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan melindungi demokrasi yang inklusif, adil, dan bermartabat.